Halo teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman, dan juga dalam keadaan baik dan moodnya lagi happy. Oke, kali ini aku, Kak Putri, akan coba membahas mengenai materi siklus menstruasi yang ada di materi biologi SMA kelas 11. Ya, materi ini digunakan untuk menunjang kalian dalam eh, pematangan pengembangan materi untuk soal-soal SBMPTN dan juga UN. Nah, di sini ada gambar mengenai grafik dan juga gambar-gambar yang saling berkaitan nih. Ada gambar pembentukan folikel dan juga kondisi dari rahim atau endometrium. Nah, di sini folikel ini lokasinya ada di bagian ovarium ya teman-teman. Dan pembentukan folikel ini itu terjadi di siklus pertama dari menstruasi. Dari siklusnya itu ada 28 hari ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat ya pembentukan folikel yang terjadi di fase folikular itu dipengaruhi oleh dua hormon, satu follicle stimulating hormone dan juga luteinizing hormone. Nah, kalau luteinizing hormone itu lebih kepada pematangan dari oosit yang akan menjadi ovum gitu. Nah, perkembangan folikel ini yang akan menjadi folikel yang matang alias folikel de Graaff. Nah, kenapa namanya de Graaff itu? Karena memang penemunya itu namanya Reinhard de Graaff. Nah, folikel de Graaff ini nih yang akan menghasilkan estrogen dalam jumlah optimum. Nah, jumlah estrogen optimum ini akan meningkatkan LH dan juga FSH di sini. Nah, di sini kan terjadi lonjakan LH yang cukup tinggi ya dibanding FSH-nya. Jadi syarat memang terjadinya ovulasi di fase ovulasi itu memang tingginya LH. Jadi tingginya LH itu yang menyebabkan ovum lepas dari ovarium. Ini kan dari folikelnya ya. Nah, lokasinya kan ada di ovarium tadi. Lepasnya ovum dari ovarium itu disebut ovulasi. Nanti ovumnya lari kemana? Ke dinding rahim. Makanya dinding rahim itu harus dipersiapkan yang kokoh, yang sekiranya itu banyak zat-zat nutrien yang akan tersalurkan. Nah, di sini untuk menciptakan kondisi yang ideal untuk persiapan kehamilan itu ya, untuk tempat menempel ovum itu, berarti kan di sini harus ada peran dari progesteron. Nah, progesteron ini munculnya dari folikel yang terdegradasi ya, jadi corpus luteum nih. Corpus luteum ini menghasilkan progesteron dalam jumlah yang sangat optimal dan juga ada estrogen ya. Nah, tingginya progesteron ini juga menyebabkan turunnya dari LH dan FSH. Jadi ada masa-masanya, ada yang naik, ada yang turun gitu ya. Nah, seiring berjalannya waktu progesteronnya tadi meningkat, berarti makin tebal juga dinding rahimnya, dan ini adalah kondisi yang memang ideal karena di sini kan banyak pembuluh darah yang terbentuk dan juga ada saluran untuk mensekresi nanti hasil-hasil, misalnya kan untuk ke plasentanya gitu ya teman-teman, untuk perkembangan si janin gitu. Nah, di sini nempel lah ovum. Nah, fase ini dinamakan fase luteal nih ya, mulai dari corpus luteum ini. Kalau misalnya selama 2 minggu ternyata nggak ada pembuahan, maka nanti akan timbullah yang dinamakan menstruasi itu. Jadi tidak ada yang membuahi, berarti rahim merespons kalau nggak ada yang membuahi, berarti dindingnya meluruh. Nah, meluruhnya ini namanya tadi menstruasi. Nah, selama menstruasi itu terjadi, maka progesteron dan estrogen itu perlahan akan turun kembali dan terbentuklah folikel yang baru. Makanya di sini kan mulai terbentuk folikel baru itu dibutuhkan tadi FSH dan peran LH, makanya di sini mulai meningkat kembali. Nah, di sini kan mulai terbentuk new follicular phase atau fase pembentukan folikel baru di siklus hari pertama menstruasinya. Nah, di sini ada rangkuman-rangkuman yang mungkin bisa teman-teman SS atau baca lagi ya untuk memudahkan, dan kurang lebih
pemaparannya adalah seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman bisa lebih memahami dengan baik dan kurang lebih seperti itulah siklus dari menstruasi. Oke, udah makin paham ya teman-teman. Sampai sini dulu pembahasan dari aku. Sampai jumpa.